penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesatan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Engkau Allahku. Sungguh Allahku. Hidupku bukti kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bahagia.
hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagi-Mu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib Ku kuatkan hatiku, percaya janji-Mu, hidup kekal Kau beri kepada hamba-Mu yang setia.
janjimu, hidup kekal kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersama-Mu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersama-Mu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera. Allahku, kuatku, besertaku selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Nama-Mu dimuliakan dalam hidup dan matiku, dalam hidup dan matiku, dalam hidup dan matiku. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang senantiasa mengikuti acara Exousia Bible Teaching. Senang kita berjumpa kembali dalam minggu ini, di hari ini, dan kita bersyukur penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan marilah kita mempersiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya yang kudus, agar kehidupan kita semakin diubahkan dari hari ke hari. Kita akan nyanyikan pujian ini, Aku Memilih-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah dan Tuhan bagiku, bagi keluargaku, bagi semua orang yang aku cintai. Engkaulah segalanya. Aku memilih-Mu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang
bukannya aku lagi. Sekali lagi, aku memilihmu Tuhan, aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku, ku mengenakan hidupmu dalam segala jalanku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan. Tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Kini telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi.
kerinduan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat bumi tempat kita berada sekarang, ini adalah sementara. Tetapi kita merindukan tanah air yang sebenarnya, rumah kita yang sebenarnya, langit baru dan bumi baru. Kalau kita memiliki pandangan seperti ini, maka kita akan menarik hati kita, menarik hidup kita ke atas. Seperti Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena perkara-perkara di atas itu adalah perkara-perkara yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan memberi kita kepastian bahwa Dia, Allah kita, sungguh benar-benar ada. Dan biarlah kita senantiasa merindukan itu dalam hati kita. Amin. Biar pujian ini boleh mengantar kerinduan kita kepada Allah, bahwa kita merindukan rumahnya yang abadi. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya, ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti
apa yang terbaik bagi kami. Setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Setiap orang yang melakukan kehendak-Mu. Setiap orang yang mengerjakan pekerjaan-Mu dan menyelesaikannya. Setiap orang yang setia sampai akhir. Setiap orang yang bertahan sampai kesudahannya. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami memiliki iman yang terus kami pelihara sampai hari kedatangan-Mu. Sebab kami merindukan hari itu Bapa. Ketika Tuhan datang kembali, menjemput kami, membawa kami pulang ke rumah kami yang sesungguhnya. Dan kiranya Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu. Biar setiap kebenaran yang disampaikan boleh membuat kami mengerti. Membuat kami memahami maksud-Mu Tuhan. Agar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup kami di dunia ini. Tetapi kami berlomba-lomba masuk dalam pertandingan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Pertandingan iman yang harus kami selesaikan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita kembali ketemu dalam ibadah Exousia Bible Teaching pada hari ini. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua dari serial khotbah kemuliaan dan kekuatan Injil Kristus. Mari kita baca dalam Roma pasal yang pertama, ayat 16-17 menjadi ayat dasar pembahasan kita pada pembahasan hari ini. Mari kita mulai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, mari kita lanjutkan. Apa yang kita baca tadi menjadi dasar keyakinan Paulus ketika Paulus berjumpa dengan Kristus. Dan ini yang harus kita dalami bersama-sama, karena ini menjadi kunci di mana Paulus memiliki keyakinan yang sangat kokoh tentang Injil Kristus yang dia yakini bahwa inilah kepercayaan yang benar, sehingga dia rela meninggalkan kepercayaan yang sebelumnya. Nah, Filipi pasal yang pertama ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita melihat apa yang dikatakan Paulus ini, itu sudah masuk kepada satu tahapan di mana pernyataan bagaimana Paulus fokus kepada kehidupan yang fana atau kehidupan yang seperti kita jalani hari ini. Tapi Paulus telah memiliki pemikiran atau pandangan atau visi dan kepercayaan yang sangat jauh. Sehingga pada satu tahap dia berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya apa yang Paulus katakan ini bukan hanya pernyataan untuk memberikan jaminan kepada kehidupan Paulus untuk hari ini, tapi dia sudah sampai memiliki pemikiran dan kepercayaan yang sangat jauh bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya dia tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang berasal dari Kristus. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang dipersembahkan bagi Kristus. Maka kesimpulan Paulus adalah kalau dia hidup dan mati bagi Kristus, itu merupakan keuntungan baginya. Kita tidak pernah menemukan kalimat seperti ini kepada orang-orang yang mengabdi kepada manusia, mengabdi kepada siapapun. Tidak mungkin kita ketemu, tidak mungkin. Tetapi Paulus bisa berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini pernyataan hasil dari bagaimana kepercayaannya lahir dari pengalamannya bersama Tuhan. Nah, ini yang saya akan bahas sebentar. Ya, ini yang menjadi dasar pembahasan kita pada hari ini. Nah, kita pindah pada Filipi pasal 3
ayat 1 sampai 11. Ada beberapa ayat yang kita baca, dan saya yakin kalau kita memperhatikan baik-baik, kita akan menemukan kebenaran-kebenaran yang sangat mahal dari apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat pertama, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat yang beribadah oleh roh Allah. Perhatikan baik-baik. Yang beribadah oleh roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nyambung ya. Tadi dalam Filipi 1:21 jelas dia membangun kepercayaannya kepada Kristus yang dia tahu bahwa inilah sumber kehidupan kekal, sehingga dia tidak menaruh percaya kepada hal lahiriah. Ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya ya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Artinya dia mau sampaikan bahwa prestasiku lebih dari mereka. Maka saya lebih punya alasan, lebih kuat dasarnya untuk menaruh percaya kepada hal lahiriah, karena prestasiku lebih dari mereka. Karena apa yang aku torehkan dalam pekerjaan, dalam pelayananku sebelumnya, ya, dalam kepercayaanku sebelumnya, itu jauh melampaui oleh orang-orang sebangsaku. Itu yang harus mau ngomong sebenarnya. Nah lihat ayat 5. Apa prestasi-prestasi kepercayaan dia sebelumnya? Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dia mau sampaikan latar belakangku bukan main. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Ya. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap Gumtarat, aku orang Farisi. Kita sudah tahu persis bahwa siapa orang Farisi, kaum cendekiawan yang sangat dihormati, yang dianggap terkemuka di Israel. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Ya, nggak bisa disangkal itu. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi tidak main-main prestasi Paulus. Tidak main-main. Artinya kalau dia bisa menaruh percaya kepada hal lahiriah, bisa. Dia punya dasar yang kuat. Bahkan dia lebih daripada orang-orang yang lain. Ya, tapi dia sampaikan hal yang penting. Ayat 7, mari kita perhatikan. Tetapi apa yang dahulu, nah ini hasil evaluasi Paulus. Jadi ayat 7 ini adalah hasil evaluasi Paulus setelah Paulus berjumpa dengan Kristus. Setelah Paulus mendapatkan kebenaran dari Injil Kristus, maka cara berpikir Paulus, mindset Paulus berubah total. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Daripada semuanya itu maksudnya ya merujuk kepada apa yang dulu Paulus banggakan, yang dianggap untung ya. Ayat 9, perhatikan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Jadi Paulus telah melepaskan semua ya, dan menganggapnya sampah. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya skubalon atau kotoran binatang, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Perhatikan ini ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ya. Kalimatnya, supaya aku akhirnya, ayat 11, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan ayat 11. Apapun prestasi kita, perhatikan, apapun prestasi kita, apapun kebanggaan kita, apapun yang kita anggap kuat, berkuasa, dan dianggap sesuatu yang membahagiakan, termasuk kepercayaan. Tapi jika pada akhirnya ketika kita mengalami kematian, ya, di ujung dari kehidupan yaitu kematian, ternyata kita tidak mengalami kebangkitan, semua sia-sia. Itu yang Paulus bilang sampah maksudnya. Kotoran binatang. Kenapa? Kalau apa yang aku kerjakan, kalau apa yang aku percayai, yang aku lakukan, yang aku yakini selama ini, yang aku
hidupi sebagai satu pedoman kehidupan. Ternyata setelah kematian tidak ada kebangkitan yang menjamin bahwa saya akan memiliki kehidupan kekal. Semua sia-sia, semua kotoran binatang, semua skubalon, semua sampah. Sampah semua. Makanya Paulus ayat 10 memberikan kesimpulan. Karena telah berjumpa dengan Kristus, dia telah memahami Injil Kristus yang luar biasa, yang sanggup menyelamatkan. Nah, dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Perhatikan baik-baik. Ayat 10 merujuk kepada apa yang Paulus percaya itu bukan sekedar pada doktrin, pada ajaran. Tidak sekedar pada doktrin, tidak sekedar pada ajaran, tidak sekedar pada konsep-konsep tentang Tuhan. Tetapi Paulus merujuk kepada bagaimana Paulus mengenal Kristus melalui pengalaman. Berarti fokus iman Paulus kepada pribadi Kristus, bukan kepada kekuatan dari ajaran, dogma, konsep, kepercayaan, atau nilai-nilai kepercayaan. No. Paulus tidak hanya berbicara tentang ajaran Injil tanpa pribadi Injil itu. Injil itu adalah pribadi Kristus. Jadi kalau Injil yang kita ajarkan tanpa kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Kristus, itu bukan Injil Kristus yang murni. Boleh orang berbicara tentang Injil. Pertanyaannya adalah, apakah Injil yang diberitakan merujuk ke pribadi Kristus dan terbukti bahwa dia terobsesi terus-menerus untuk mengasihi Kristus dan memberikan sepenuhnya hidupnya bagi Kristus, kepada pribadi Kristus. Kalau kita lihat, semua yang Paulus sampaikan ini merujuk kepada pribadi Kristus, bukan cuma ajaran, tapi dia ingin mengikuti kehidupan Kristus. Maka dia bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya apa? Paulus ingin mengikuti jejak Kristus. Makanya Filipi 1:21 dia berkata bahwa karena bagiku hidup dan mati, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya kalau aku hidup, aku hanya hidup bagi Kristus. Itu maksud Paulus. Karena kalau aku hidup bagi Kristus, aku hidup untuk Kristus, aku hidup untuk melayani Kristus, aku hidup hanya untuk mengikuti jejak Kristus, aku hidup hanya untuk mengabdikan hidup kepada Kristus, maka jika aku mati, itu keuntungan bagiku. Nah, jangan coba-coba kita menggunakan kalimat Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, sedangkan hidup kita tidak seperti Kristus. Sedangkan kita tidak pernah terobsesi untuk mengikuti jejak-jejak Kristus. Kita tidak pernah terobsesi, fokus, sungguh-sungguh untuk mengikuti jejaknya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kamu bukannya dipanggil untuk percaya, tapi untuk mengikuti jejaknya. Untuk menderita bersama Kristus, itu maksudnya. Ini bukan kalimat-kalimat atau quotes kepercayaan yang lahir dari sekedar belajar teologi di kelas tanpa memiliki keseriusan dan komitmen perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Oh, tidak mungkin lahir kalimat-kalimat seperti ini. Ini adalah hasil pengalaman Paulus bersama Tuhan. Setiap hari dia berjalan bersama Tuhan. Setiap hari Paulus ingin mengabdikan hidupnya bagi Kristus. Nah, seharusnya kehidupan seperti ini yang harus kita ikuti. Nah, mari kita lanjut. Pertanyaan penting, bukan hanya Paulus. Mengapa rasul-rasul Kristus mau dan rela mati bagi Kristus? Kenapa sih mereka mau mati? Kepercayaan model apa ini? Apa yang mereka dapatkan dari Kristus? Orang akan rela mati bagi seseorang jika dia mendapatkan sesuatu. Pasti sesuatu yang berharga yang dianggap lebih dari nyawanya. Pasti. Tapi pertanyaannya begini. Kenapa Rasul Paulus dan Rasul-Rasul Kristus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Andreas, Yakobus, kok mereka itu mau mati bagi Kristus? Apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka pahami? Apa yang mereka alami? Karena begini Bapak Ibu, seseorang tidak mungkin akan memiliki tingkat pengenalan yang tinggi, yang dalam kepada seseorang kalau dia tidak pernah tinggal dan hidup bersama-sama dengan orang itu. Kalau dia tidak memiliki pengalaman hidup berjalan bersama orang itu. Itu yang pertama. Tidak mungkin. Yang kedua, tidak mungkin ada yang namanya sikap rela dan berani
menyerahkan nyawa kepada orang yang dia tidak cintai? Pasti orang akan rela menyerahkan nyawanya kepada orang-orang yang dicintai. Pasti. Pertanyaan yang berikutnya, apakah mungkin cinta itu bisa bertumbuh tanpa ada pengalaman dan hidup bersama-sama dengan orang yang kita cintai? Apakah mungkin? Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin sama sekali. Jadi artinya, kasih cinta kita kepada Kristus tidak mungkin bertumbuh tanpa memiliki pengalaman hidup setiap hari berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan. Tidak mungkin ada cinta yang akan bertumbuh tanpa relasi dan hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Tidak mungkin. Berarti seperti Paulus, seperti rasul-rasul, karena mereka bisa rela mati bagi Kristus, pasti yang mereka cintai hanya Kristus. Pasti yang mereka cintai hanya Kristus. Di hati mereka pasti cuma Kristus. Karena tidak mungkin mereka bisa rela mengorbankan nyawa, mati bagi Kristus kalau mereka tidak mencintai Kristus. Makanya dengar baik-baik kebenaran ini Bapak Ibu. Maka hukum yang pertama dan terutama sebenarnya harus diajarkan kepada anak-anak kita. Tapi kita mulai dari diri kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengar baik. Ini bukan hukum sekedar hukum, tapi ini firman kebenaran dan yang menjadi undang-undang, menjadi firman Allah yang harusnya menyatu dalam hidup kita. Karena inilah yang akan menjadi hukum di surga. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, itu menjadi hukum yang ada di surga. Bukan cuma ketika Tuhan minta kita lakukan selama di bumi. No, karena cuma satu hukumnya di surga dan di bumi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi dengar baik-baik, tidak mungkin rasul-rasul rela menyerahkan nyawa kalau mereka hanya memiliki kasih yang biasa kepada Kristus. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin mereka memiliki cinta yang luar biasa kepada Kristus kalau pergaulan mereka dengan Kristus hanya sekedar bergaul biasa, kalau mereka hanya sekedar mengenal biasa. No, pasti baik pergaulan, relasi hubungan dengan Kristus, pasti mereka sudah masuk dalam satu tingkat hubungan seperti yang dikatakan Alkitab, ginosko. Apa itu ginosko? Knowing by experience, tingkat pengenalan Allah hasil dari sebuah pengalaman yang konsisten setiap hari bersama Tuhan. Ini yang saya mau sharing kepada kita. Karena banyak orang percaya kepada Kristus tanpa mengasihi Kristus. Ingat baik-baik, orang yang percaya kepada Kristus tanpa kasih kepada Kristus, mereka akan menyerah ketika mereka mengalami kesulitan. Mereka akan meninggalkan Kristus ketika mereka mengalami tekanan. Mereka akan menyerah ketika mereka ada dalam pelayanan. Mereka akan menyerah ketika tanggung jawab mereka makin besar dan makin mengalami tekanan, kesulitan, masalah berat. Mereka akan meninggalkan Kristus. Kenapa? Hanya kasih cinta kepada Kristus yang akan membuat kita mampu bertahan dalam segala situasi. Karena akan ada banyak kesulitan, tantangan, kesukaran, aniaya seperti rasul-rasul gereja mula-mula yang akan memisahkan kita dari Kristus. Tapi oleh karena kasih kita kepada Kristus, maka kita bisa kuat. Maka saya sampaikan, tingkatkan cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana cara meningkatkan cinta dan menaikkan kasih kita kepada Kristus? Tidak ada yang lain. Bergaul intim, bergaul erat dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana caranya Pak? Membaca Alkitab setiap hari, tidak boleh tidak membaca Alkitab. Berdoa minimal 30 menit setiap hari. Berdoa minimal 30 menit. Bagi hamba Tuhan minimal 1 jam setiap hari. Minimal. Dan ingat, jangan hanya puas kepada ketika Anda berdoa di kamar doamu. Tapi pahamilah bahwa doa, selain ada doa yang khusus 1-2 jam, 3 jam di kamar doa kita. Tapi ingat, keluar dari kamar doa, kita tidak boleh terputus dengan Tuhan. Kenapa? Karena arti doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan setiap saat. Seharusnya pikiran perasaan kita tidak boleh terlepas dari komunikasi kita dengan Tuhan. Pikiran kita harus terkoneksi dengan pikiran Kristus. Hati kita harus terkoneksi dengan hati Kristus. Hati kita harus menyatu dengan hati Kristus. Pikiran kita harus menyatu dengan pikiran Kristus. Tidak boleh ada satu saat di mana kita tidak boleh tidak menyatu dengan pikiran Kristus. Memang faktanya akan ada banyak persoalan,
akan ada masalah, akan ada gangguan, akan ada kesibukan, akan ada urusan-urusan yang membuat kita terdistrak, kita terpisah, kita pause, kita di saat di mana kita seolah-olah kita tidak terkoneksi dengan pikiran Kristus, seolah-olah kita tidak bisa merasakan perasaan Allah. Ya, saya juga mengalami itu, tapi saya berjuang terus, walaupun sering gagal, bangkit terus, walaupun memang sering gagal. Tapi kalau kita terus konsisten, oh ternyata akan ada kekuatan. Karena cinta kepada Allah tidak bisa dibangun hanya dengan sekedar bergaul seminggu sekali dengan Tuhan. Harus setiap hari. Membaca Alkitab tidak boleh bolong setiap hari. Berdoa tidak boleh bolong. Nah, ini butuh konsistensi, ini butuh komitmen, ini butuh kedisiplinan, ini butuh ketekunan. Ya memang tidak mudah kita membangun ini. Kenapa? Allah lebih berharga dari apapun yang Anda perjuangkan dengan rela. Anda bekerja mungkin 10 jam per hari, 20 jam per hari untuk mendapatkan kekayaan sebesar apapun, bahkan seisi jagat raya. Kalau Anda pun miliki, Anda tidak bisa menggantikan Tuhan, menggantikan Kristus. Kristus lebih bernilai dari apapun. Harus ditanamkan dalam pikiran kita sehingga kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Hari-hari ini, mohon maaf, kita menghadapi berbagai macam tantangan, ya, kesulitan untuk kita bisa yakinkan kepada anak-anak kita bahwa itu tidak bisa digantikan. Tapi sulit anak-anak bisa pahami. Generasi hari ini agak sulit untuk memahami bahwa Kristus itu lebih berharga, lebih hebat, lebih bernilai dari apapun. Sulit. Kenapa? Teknologi telah mengambil hati mereka. Teknologi telah menguasai pikiran perasaan mereka. Sehingga gairah mereka tiap hari hanya pengen main game. Yang lain terobsesi dengan film. Memiliki kebiasaan yang mengikat. Harus nonton film tiap hari, 1, 2 film, 3 film, tidak salah. Tapi kalau itu Anda nonton tiap hari, pasti pikiranmu pasti akan tidak mungkin fokus kepada Tuhan. Oh Pak, kalau sudah fokus kepada Tuhan sudah nggak bisa kerja. Salah. Justru semakin fokus kepada Kristus, semakin fokus kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan, kita makin produktif dalam pekerjaan, makin produktif ketika Anda jadi mahasiswa. Kenapa? Ada kekuatan untuk melakukan tanggung jawabmu sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai pekerja, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai CEO, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pelayan di gereja. Harusnya makin produktif. Seharusnya. Karena apa? Cinta kepada Allah itu lebih kuat daripada cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama aja membuat kita kuat kok menghadapi apapun. Bagaimana cinta kepada Tuhan? Dan terbukti, Rasul-Rasul Kristus rela serahkan nyawa kepada Kristus. Berarti cinta sekuat apa yang mereka miliki, sehingga mereka tidak takut dengan pedang, tidak takut dengan tombak, tidak takut dengan aniaya, tidak takut dengan berbagai macam ancaman yang membawa mereka ke kematian. Cinta kepada Kristus akan memampukan kita untuk menghadapi berbagai macam kesukaran, tantangan, kesulitan, termasuk kematian di depan kita. Ini kekuatan cinta kepada Kristus. Ini sudah terbukti. Rasul-rasul Kristus seperti Paulus, ya, Yohanes, Yakobus, Andreas, mereka rela menyerahkan nyawa. Bukan kekuatan yang lain. Cuma satu, kekuatan mencintai Kristus, kekuatan Injil yang ada dalam diri, yang mereka terima, yang kekuatan Injil Kristus yang mengubahkan hidup mereka, yang membebaskan mereka dari ketakutan, dari kecemasan, kekhawatiran, dan bahkan membebaskan mereka dari keinginan-keinginan untuk memiliki dunia ini. Kekuatan Injil Kristus, kekuatan cinta kepada Kristus akan membebaskan kita dari berbagai macam kesenangan dunia yang mengikat kita, keinginan mata yang mengikat, keinginan daging mengikat, keangkuhan hidup, pesta porak, fokus hanya untuk hiburan belaka tiap hari. Hiburan tidak salah, tapi kalau tiap hari Anda fokus untuk mencari hiburan, pasti ada yang salah dalam kerohanian saudara. Hati-hati. Saya terus bertanya, kenapa ya Paulus dan Rasul Kristus kok bisa gila-gilaan sama Kristus ya? Mereka bisa rela serahkan nyawa bagi Kristus ya? Wah, saya menemukan ketika saya bertanya, Tuhan jawab, oh cuma satu, cinta kepada Kristus. Cinta mereka kepada Kristus melebihi apapun. Waduh, luar biasa. Kenapa? Karena mereka menemukan Injil Kristus yang membebaskan mereka
Bukan ajaran Injil Kristusnya, tapi pribadi Kristusnya. Jangan sampai cuma orang mengejar ajaran, tapi tidak punya pengalaman hidup bersama Kristus. Apa itu pengalaman hidup bersama Kristus? Mengikuti jejak hidup Kristus. Mengikuti semuanya. Bukan cuma mengkonsumsi ajaran Injil Kristus, lalu tidak mengikuti jejak Kristus. Itu licik namanya. Sehingga banyak orang berkhotbah tentang Injil Kristus, menjadikan Injil Kristus sebagai tameng, penutup, pelindung, dan pembungkus, ya, menutupi semua kelemahan dan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa dia. Nggak bisa, bukan itu Injil yang benar. Injil kalau Injil yang benar yang kita hidupi, yang kita percayai dan kita pahami, pasti akan mengubahkan hidup kita serupa dengan Kristus. Kalau Injil Kristus itu benar, maka Injil Kristus itu akan mampukan kita untuk melakukan apapun demi Kristus, bukan untuk diri kita. Kalau Injil Kristusnya, tanda kutipnya Injil Kristusnya salah, keliru, maka satu begini, tandanya adalah mereka akan menggunakan ajaran-ajaran Injil Kristus untuk menutupi kesalahan mereka. Ditutupi sebagai tameng. Tidak apa-apa, Kristus sudah menebus dosa kita. Tidak apa-apa, kita tidak usah berusaha, jangan berusaha untuk menjadi benar. Tidak bisa, perbuatan tidak menyelamatkan. Oh, itu keliru. Justru kalau kita memahami Injil Kristus yang benar, kita mengalami pribadi Kristus dalam kehidupan setiap hari, kita melakukan Injil Kristus yang benar, maka akan menghasilkan cinta kepada Kristus, dan cinta kepada Kristus ini akan menghasilkan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi godaan, tantangan, keinginan-keinginan dosa, dan semua kesulitan, bahkan kesukaran, sakit, penyakit, dan sekalipun kematian. Itu tanda kita sedang mempercayai, memahami, dan menghidupi Injil Kristus yang benar. Seperti Paulus, sampai mati pun bagi Kristus dia merasa itu keuntungan. Ini rahasia Injil Kristus yang luar biasa. Ini yang namanya kemuliaan Injil Kristus. Ini namanya kekuatan Injil Kristus. Nggak bisa digantikan dengan apapun. Jadi kita tidak bisa hanya memiliki pemahaman Injil Kristus, tapi kita harus memiliki pengalaman Injil Kristus itu dalam kehidupan kita. Berarti apa? Kita harus mengikuti jejak pribadi Kristus, kehidupannya dari mulai lahir, dia menderita, mati, bahkan dia bangkit dan naik ke surga. Ini keseluruhan kehidupan Kristus yang harus kita ikuti. Tidak ada kehidupan yang lain yang bisa menjadi contoh yang sempurna selain Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami ingin bukan hanya memahami dengan benar Injil Kristus, tapi kami menghidupi, menghayati, melakukan, mengikuti jejak kehidupan Kristus yang luar biasa, yang menjadi kesukaan hati Bapa di sorga. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin kami. Kami pasti dimampukan oleh Roh Kudus. Dengan usaha perjuangan kami sendiri, kami tidak mampu. Tapi Roh Kudus akan mampukan kami. Firman-Mu, Injil Kristus mengubahkan kami. Kami ingin Tuhan di sisa hidup kami ingin meningkatkan cinta kasih kami kepada Allah, kepada Kristus. Kami ingin terus bergaul, mencari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Kami terus memiliki hati seperti hati Kristus. Kami terus ingin memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, agar hidup kami setiap saat menyenangkan hati-Mu. Kami membangun kesucian hidup, membangun kekudusan yang berasal dari Tuhan. Kami membangun kehidupan yang berbau harum di hadapan-Mu. Bapa, tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Kami ingin di sisa hidup kami ingin hidup sungguh-sungguh berkenan di hati-Mu, menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Bapa, kami ingin persembahkan hidup kami menjadi persembahan yang berbau harum, yang dapat dinikmati oleh Tuhan. Biar hidup kami dinikmati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah Exousia Bible Teaching pada sore hari ini. Berkati mereka semuanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan lepaskanlah berkat bagi kami Bapak. Bapak, tolong kami Bapak. Di hari-hari yang makin sulit, makin sukar, kami butuh pertolongan-Mu, butuh perlindungan. Kami butuh pribadi-Mu lebih dari berkat-berkat yang kami butuhkan. Lepaskan berkat-Mu bagi kami. Mari Bapak Ibu terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan pertolongan, perlindungan, pemeliharaan sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita pulang ke rumah Bapa yang kekal untuk memerintah bersama Kristus di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.
Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.